Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Jumpa lagi dengan Daniel Yuda Kumoro YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kamu semua. Jangan lupa untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Buat kamu yang berdasarkan hasil tes dinyatakan positif COVID, maka segera lakukan isolasi mandiri dan penuhi asupan gizi dan vitamin. Buat kamu yang sudah menjadi penyintas COVID, yang sudah survive, tetap jaga imun tubuh, atau Anda bisa menyumbangkan plasma darah konvaslen Anda kepada pasien COVID yang sedang kritis. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Anda. Baiklah, untuk menyimak tayangan ini, silakan membaca di kolom deskripsi tentang isi dari video ini, dan juga dalam kolom deskripsi tersebut ada tautan di mana video-video lain yang berhubungan mendukung video ini. Maka tonton juga ya video lainnya. Nanti juga ada di akhir dari video ini. Silakan diklik video yang ingin dilihat, yang tentunya semakin menambah informasi dari tayangan berikut. Jangan lupa juga ada media sosial yang dapat Anda ikuti, ada di kolom deskripsi ya. Itu untuk memperluas tali silaturahim kita semua. Baiklah, silakan menonton tayangan ini. Tapi sebelumnya silakan klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi informasi terbaru. Bagikan juga informasi ini bila dirasa bermanfaat dan juga untuk orang lain. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Anda. Baiklah, selamat menonton. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana pengalaman saya mengalami anosmia. Tentunya sudah banyak yang memposting video anosmia, terutama terkait dengan gejala COVID-19. Saya memang agak terlambat memposting ini karena memang beberapa kesibukan, dan ternyata memang sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan ini saya baru membuat video ini. Jadi begini, sekitar bulan Februari lalu, Januari, sekitar minggu ketiga, mulai tanggal 15 itu ya, itu badan saya sudah nggak enak. Ya nggak enak badan lah, sakit semua badan itu, nyeri semua. Lalu saya mulai merasakan
ya capek-capek juga, gak enak lah pokoknya. Rasanya sakit semua badan itu, capek semua. Sampai pada minggu keempat, waktu hari Senin itu, jadi saya pakai jogging pun ini ya, capek sekali, ngos-ngosan. Lalu sampai pada tanggal 22 itu saya baru merasakan nih panas, badan saya panas dingin. Saya minumin obat antibiotik ya tetap saja. Namun saya kalau merasakan sakit itu pasti harus segera saya obati. Kalau memang saya kurang olahraga, pasti saya akan berolahraga. Itu saya memang seperti itu dari dulu. Saya tidak ingin sakit, saya langsung ingin segera mengobati. Ya, itu muncul sariawan di gusi belakang 2 kiri kanan, lalu di tenggorokan juga sakit. Jadi untuk makan itu sakit. Tapi ya gimana lagi, harus saya paksa, saya tidak mau sakit ya. Karena kebetulan saat itu juga sedang daring pekerjaannya, jadi ya di rumah, work from home. Lalu saya teringat sesuatu, bahwasannya ya pengobatannya harus ini alami dulu, natural dulu. Saya lalu teringat akan cao ya, cincau itu yang hitam itu biasanya yang sering dijual orang itu di pinggir jalan. Cuma langsung saya pergi ke pasar Larangan membeli cao itu 1 kotak itu bentuknya yang hitam itu 5.000. Lalu saya buat bukan es cao ya, saya buat saya campur air, dan juga kebetulan saya punya gendisnya. Orang bilang tuh gula gendeng, gula yang biasanya dipakai untuk cao cair itu ya. Jadi ya enak, saya nikmati cao itu. Selang beberapa hari mulai panas saya mulai hilang, sariawannya juga hilang dari tenggorokan, dari gusi belakang, satu persatu hilang, kiri kanan mulai hilang. Pokoknya saya makan ya, saya minum terus itu caonya sampai saya benar-benar merasa enak lah, nggak sakit tenggorokan saya. Kalau sudah radang tenggorokan itu sakit sekali ya, makanya saya coba alami dulu dengan cao itu, dan alhamdulillah beberapa hari kemudian saya sembuh. Tetapi ada yang aneh, waktu itu malam hari karena banyaknya nyamuk, saya menyalakan obat nyamuk bakar. Biasanya saya tuh paling nggak kuat kalau kena asapnya tuh, kalau nggak batuk tenggorokan saya ya sakit gitu. Tapi aneh, pada malam itu hari Rabunya mungkin ya, saya menyalakan itu loh, kok ini ya asapnya nggak terasa bau, nggak terasa batuk, itu saja. Terus pada hari berikutnya itu ada tikus di dapur masuk, terus kegencet lemari, mati. Pada waktu itu istri saya tuh ini bau bangkai tikus itu sampai muntah. Baunya itu busuk sekali sampai muntah, bangkai tikus tuh. Orang Jawa bilang batang. Lah saya nyari di mana batang tikus itu berada. Saya buka di lemari belakang di dapur itu, panci-panci itu. Sampai ketemu, saya ambil, saya sapu, saya kasih karbol itu ya. Istri dan anak saya mendekat itu sudah baunya nggak karuan bangkai tikus tuh. Lah anehnya saya kok nggak bau sama sekali bangkai tikus. Katanya baunya itu bikin muntah. Lah saya pakai cikra, saya sapu itu enggak, sama sekali nggak bau. Lalu saya buang bangkai tikus, saya karbol, saya pel, selesai. Baru saya sadar, loh ternyata saya
tidak bisa mencium. Kebetulan saya lihat di internet, lihat di YouTube, wah ini salah satu gejala COVID yang dinamakan anosmia. Tapi tidak melulu anosmia itu gejala COVID, tidak melulu. Orang yang flu parah itu pun bisa kehilangan penciuman. Cuma selama saya flu tahun-tahun sebelumnya, saya tidak pernah sampai kehilangan sama sekali penciuman, tidak pernah. Lalu parfum saya yang paling wangi itu, saya cium, saya dekatkan ke hidung pun tidak bau sama sekali. Dari situ saya mulai merasa frustasi, merasa sedih, merasa bingung. Ya bagaimana saya kehilangan indera penciuman, salah satu panca indera. Bayangkan orang lain bisa kehilangan penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap. Nah ini untungnya pengecap saya tidak kehilangan sama sekali. Jadi nafsu makan saya masih enak. Saya masih bisa merasakan cawo, manis. Saya masih bisa merasakan nasi, sayur, kerupuk. Itu masih enak makan saya. Cuma penciuman ini saja yang hilang, tidak ada. Lalu tiba-tiba saya merasa stres, itu dada saya sesak. Kenapa ini? Kepikiran gitu. Lalu saya zikir, saya berdoa, tenanglah, saya tenangkan diri saya. Akhirnya ya alhamdulillah saya bisa tenang. Ini saya pikirnya hanya sementara, karena yang saya baca dan saya lihat videonya, anosmia ini bisa sembuh dengan selesainya COVID. Tetapi pada saat itu saya tes swab ya, waktu itu swabnya antigen di rumah sakit di bypass Juanda sana. Saya swab, nah ini hasilnya negatif. Sedangkan anak saya positif, padahal anak saya tidak sama sekali merasakan gejala apapun, sehat walafiat, tapi positif. Sedangkan saya yang merasakan gejala ini justru negatif. Ya karena kita tinggal satu rumah, maka ya saya langsung berinisiatif isolasi mandiri, udah 14 hari tersebut. Tepatnya memang mulai tanggal 1 ya. Tanggal 1 Februari. Tanggal 1 Februari saya isolasi mandiri. Isolasi mandiri 14 hari hingga sampai 15 Februari. Nah itu saya lihat di video itu ada yang pakai nasal washing ya, itu disemprotkan air dengan dicampur, ada yang dicampur sedikit dengan minyak kayu putih ya. Itu panas sekali kalau pakai minyak kayu putih ya, itu hidung tenggorokan seperti terbakar. Tetapi ada yang pakai air infus pakai injeksi tanpa jarum ya, disemprotkan hidung kanan, keluar hidung kiri, semprotkan hidung kiri, keluar hidung kanan. Itu nasal washing itu, kalau nggak salah istilahnya itu, sampai bersih. Saat itu belum kembali, selama 14 hari itu masih belum kembali penciuman saya. Cuma akhirnya sedikit demi sedikit saya bisa mulai mencium parfum, minyak kayu putih, obat nyamuk bakar, itu saya mulai mencium. Cuma yang kami sayangkan begini ya, bukannya saya menyesali, enggak. Ya, saya patuh protokol kesehatan. Saya dan keluarga patuh ya. Pakai masker, menjaga jarak, jarang berkumpul dengan tetangga. Sekedar say hi, say ho, little hi, little ho. Itu aja. Anak saya pun terus memakai masker, tidak banyak
bermain dengan teman-temannya juga tidak banyak. Jadi ya kita udah pakai masker, jaga jarak, tapi saat tes, nah ini justru positif anak saya ini. Ya gimana lagi ya, padahal ini kenanya di mana, kenanya siapa, ini gimana gitu ya. Awal-awalnya itu memang merasa seperti apa ya, bingung, sedih, nggak adil, rasanya seperti itu. Tapi gimana lagi, ibarat naik motor, waktunya ban bocor ya, kena paku ya disalahkan siapa. Itu akhirnya dari kelurahan melalui Dawis kita disuplai bahan makanan untuk dimasak maupun matang, ditaruh pagar. Kita juga makan di rumah selama 14 hari itu. 10 hari plus 3. Itu kalau aturannya dari puskesmas. Itu pun kalau sudah melakukan isolasi mandiri berdasarkan WHO dan peraturan Kementerian Kesehatan itu sebetulnya sudah dinyatakan sembuh. Cuma kadang orang butuh hasil tesnya. Hasil tesnya pun yang PCR. Berhubung kita tinggal di Sidoarjo, itu tidak gratis PCR itu. Kalaupun di puskesmas itu nunggu kuota ya. Kuotanya penuh. Nah, anak saya itu dapat kuota setelah 2 minggu. Nah 2 minggu ya setelah isolasi mandiri selesai dan hasilnya pun negatif gitu. Lah untuk orang tuanya ini bagaimana ya? Saya melakukan PCR mandiri dengan biaya sendiri di rumah sakit di Bypass Juanda itu, dan hasilnya negatif. Supaya apa? Supaya bersama. Kalau memang dites bersama sebelum isolasi dan setelah isolasi dites bersama juga. Jadi nggak lama nunggu kuota. Ya alhamdulillah ada rezeki, ya bisa orang tuanya bisa tes mandiri PCR. Kalau nunggu di puskesmas ya lama kuotanya. Nanti khawatirnya anaknya sudah dinyatakan negatif, orang tuanya belum, atau sebaliknya jangka waktunya berbeda tesnya. Sedangkan dari puskesmas hanya untuk anak saya saja, hanya 1 saja. Untuk orang tuanya masih nunggu kuota lama ya. Sedangkan isolasi mandiri sudah selesai, sudah 2 minggu. Dan belum dapat panggilan. Ya mau gimana lagi ya. Yang penting ya hasilnya sudah keluar negatif, alhamdulillah. Kita bisa melakukan PCR mandiri. Dan memang ada side effect itu ada. Side effect itu ada. Biasanya sih sosial ya, sosial. Ya bisa melihat orang atau tetangga itu dari matanya saja, dari gerak tubuhnya saja itu ya agak menjauh. Apalagi saat itu banjir, sedang ada banjir. Ya kita nggak bisa dekat-dekat. Saat isolasi pun untuk menyiram tanaman saja keluar, atau untuk olahraga, untuk berjemur saja ya. Ya gimana, untuk berjemur ya kita keluar rumah dong. Matahari adanya di luar, sedangkan rumah kan tertutup. Nah itu dari gelagat orang yang lewat itu sudah kelihatan menghindar. Bahkan untuk anak-anak yang nggak tahu itu lari, anak-anak itu lari ketakutan ya. Mungkin orang tuanya belum memberikan pengertian yang tepat lah. Jadi waktu anak saya berjemur, dan saya juga ngikut sih, meskipun saya juga negatif, kami juga negatif. Berjemur, olahraga di luar, waktu itu memang matahari panas-panasnya. Ya orang yang lewat ya agak menghindar, kelihatan dari raut mukanya. Dan di gang itu, di gang saya itu, semenjak ada yang terindikasi positif COVID, langsung itu orang-orang pada pakai masker.
Nah itu yang tidak, sebetulnya ya harusnya dari awal. Ya mudah-mudahan dengan kenanya keluarga saya ini yang menjadikan hikmah tersendiri buat saya sendiri, buat orang lain, buat tetangga. Ya kalau nggak gitu gimana? Ya tetapi namanya juga orang ya, butuh bersosialisasi. Meskipun kita isolasi ya, tetangga yang lain, orang lain tetap kumpul ya, terkumpul. Nggak pakai masker ya nggak pakai masker. Anak-anak kecil bermain ya gimana? Kumpul mainan nggak pakai masker ya gimana? Padahal kalau saya sebagai orang tua ya jarang nggak berkumpul dengan tetangga. Anak saya juga nggak mainan sama anak-anak tetangga, nggak pakai masker juga rutin. Tetapi ketika kita kena ya sudah ya, qadarullah wa masyafa'al ya, ini takdir. Itu efek sosial. Kalau efek dari diri mungkin fisik ya, mungkin karena sudah lama nggak olahraga, 2 minggu olahraga di rumah, udah lama nggak jogging ya, agak berat gitu. Kalau tiba-tiba sesak, mungkin tuh kita kebanyakan main HP, kita membungkuk. Akibat dari membungkuk itu dada itu seperti ketekuk, makanya agak sesak. Jadi jangan paranoid kok tiba-tiba sesak lagi, enggak. Mungkin kebanyakan main HP, membungkuk, jadi dada itu sesak. Ya harus ditegakkan seperti itu. Ya itu pengalaman saya dengan anosmia, kehilangan penciuman. Meskipun begitu ya, hasil tes saya baik antigen maupun PCR ya negatif. Sedangkan anak saya tanpa gejala positif, setelah isolasi mandiri negatif, semuanya negatif. Kita sudah lapor RT, RW, juga lapor kantor, juga menghubungi pihak keluarga yang di Surabaya juga kita sudah dinyatakan negatif semua. Tuh, jadi bagi kamu yang sudah menjalankan isolasi mandiri ya tetap ini ya, menjalankan protokol kesehatan ya, tetap pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu tetap. Dan kalau memang kamu sudah dinyatakan negatif ya, kamu bisa beramal jariah, menyumbangkan darah konvaselen kamu, plasma darah untuk yang terkena COVID dalam kondisi kritis. Itu bisa kita sumbangkan darah kita. Karena apa? Darah kita yang penyintas COVID ini, orang-orang yang survive dari COVID ini, dalam darahnya terbentuk imun tubuh. Jadi ketika disumbangkan pada golongan darah yang sama pada penderita COVID yang sedang kritis ya, itu menjadikan tambahan imun tubuh untuk melawan virus itu sendiri. Karena darahnya tadi sudah punya pengalaman sakit COVID, sehingga bisa digunakan imunnya untuk melawan COVID itu sendiri. Nah, itu saja pengalaman saya dengan anosmia, kehilangan indera penciuman, dan juga mungkin COVID ya. Kalau beberapa teman mengatakan bahwasanya sebelumnya pasti saya sudah kena meskipun hasilnya negatif, cuma karena imun tubuh bergerak dengan cepat sehingga hasilnya negatif. Cuma gejala-gejala itu ya dinyatakan ya negatif. Tapi kalau ngelihat anak saya, biasanya satu rumah kena ya kena semua. Kalau negatif, satunya positif, itu pasti kena gitu. Kalau saya duluan yang kena, pasti anak saya dari awal sudah positif. Ya tapi sudah terjadi ya sudahlah. Qadarullah wa masyafa'al. Ini sudah takdir yang harus diterima. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya
untuk langsung mendapatkan informasi terbaru. Bagikan informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah kamu. Jika ada komentar, pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dari Daniel Yuda Komoro YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.